hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kehadiran kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Mahmud yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dengan kehendaknya takdir kita oleh Allah untuk duduk, untuk mendengar dan mengambil apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya hingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya dari perkataannya Al-Hikam sampai perkataannya ke-26. Beliau radhiyallahu anhu Allah berhubung dengan amin berkata, ihalat al-a'mal ala wujudil qarar min ru'unat nafsi, yang artinya menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat ada pintu kebaikan dan Allah membuka pintu kebaikan itu ada di hadapan kita, banyak orang-orang yang cahaya bukan cahaya akan tetapi kegelapan kebodohan yang sudah menguasai jiwa, bukan lagi akal, jiwanya tanpa dia sadari. Dan kalau kita mau tahu bahwa jiwa kita ini atau hati kita ini ada sifat jahiliyah atau bukan. Apa yang sifat jahiliyah? Sifat kebodohan, sifat yang mempunyai makna gelap. Tandanya bagaimana? Ketika ada kebaikan, ada sesuatu yang baik yang kita dengar, yang ingin kita lakukan, kita katakan nanti ya, kalau sudah umur 40 tahun saja baru saya mau mati di sini. Kalau umur saya sudah 40 tahun saja, atau baru saya mau duduk di masjid. Kalau nanti sudah selesai, sudah kerja lagi, enak kalau kita belajar. Kalau kerja susah mau belajar karena urusan ini, cuma dunia ini, kerja, berpikir, tidak bisa fokus. Subhanallah, dia mengatakan kehidupan akhirat ini sesuatu yang biasa-biasa saja, yang harus kita kerja di dunia ini. Nah, kalau sudah ada bahasa seperti itu, kita mengurutkan kebaikan, mengurutkan apapun yang Allah sudah buka. Allah buka dalam kita untuk bisa sholat malam, dan kita masih belum mau sholat malam. Padahal setiap tahun sudah dibangun Allah terus, bertahun bukan dalam 10 hari, tapi masih belum mau sholat malam. Kadang-kadang dia bilang nanti aja. Kalau sudah selesai urusan dunia misalnya kerja mau sama Allah, dan saya mau baca tapi nanti jangan dulu. Nah, jangan. Karena bahasa nanti ini sudah tanda jahiliyah dan kita sudah masuk dalam satu perangkap. Cepat selamatkan diri kita. Cepatlah selamatkan diri kita dari apa? Dari kegelapan kebodohan yang sudah menutupi pikiran dan hati dan jiwa kita. Cuma kita yang bisa mengurus diri kita ini. Cuma kita yang bisa menyelamatkan diri kita. Karena di situ juga sebenarnya pertolongan Allah terkadang Allah titipkan. Ketika kita bilang enak, padahal di situ Allah sudah titipkan satu mustika kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
hati. Allah memberikan satu rahasia pemberiannya di mana? Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak sangka. Bukan masalah banyaknya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah di sini bagaimana kita bisa mencermati, melihat apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Itu lebih tinggi dari itu. Ada orang bersedekah 100, tapi tidak ada tantangan. Memang uang lebih 100.000 ini tidak ada uang lebih. Satu orang bersedekahnya 1.000. Besar mana? Besar 100.000, ini 1.000, ini 100.000. Ini 1.000 yang dia keluarkan tidak ada beda kecuali ini. Cuma itu saja uangnya, cuma 1.000 itu saja. Yang ini 100.000 lebih. Yang mana yang besar? 1.000. Karena apa? Karena akan mengurangi hawa nafsu. Begitu juga tadi. Nafsu kita nanti aja. Nunggu kalau sudah anak besar, nunggu kalau sudah syaitan mau menjebak kita supaya kita lari dan jauh. Karena dia berharap di waktu kita menunggu, waktu yang kita tunggu itu, kita meninggal dunia dan tidak mengalami hal tersebut. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kata, "Ma sababu tawati anil mahmudi min fi'lin wadali wa ifa'u fatat bisahibiha taqumu ila dhalali siwa amal imma syak fima wa'ada muhaymin bil-jalali wa imma waflatun muziyat bihumdin mutahwisat wa qarin mutawali." Apa yang membuat kalian ini mengundur kebaikan? Mulai sudah, mulai malam, mulai pasti dan dalam bukan melihat dunia hidup ini, dunia yang sementara ini. Gambaran ini melihat kekayaan, gambaran ini melihat kedudukan. Hidup ini tidak butuh kekayaan. Orang bisa hidup tanpa kaya, nggak harus kaya, orang bisa hidup enggak. Mayoritas di Indonesia itu orang miskin dan hidup karena hidup tidak membutuhkan kekayaan dan hidup tidak membutuhkan jabatan. Banyak orang triliunan orang namanya jabatan hidup. Yang dibutuhkan hidup ini adalah pemberian dari Allah. Allah berikan hidup kita. Ini semua ujian kaya miskin. Ini ujian semuanya wahai perantau di dunia yang sementara ini. Cepat kita kendali yang dalam hidup kita ini. Jutaan triliun orang sudah miliar orang sudah meninggal dunia dan belum mereka membanting setir mereka dan berjalan-jalan di bawah oleh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan nanti saya meninggal. Ada yang bilang nunggu aku umur sudah 50 tahun, nunggu cucu besar. Dari anaknya besar, anaknya sudah besar, hanya nunggu cucunya lagi besar baru mau dekat sama Allah, mau dekat sama Nabi Muhammad. Wah, urusan dekat sama Allah, urusan dekat sama Nabi Muhammad ini harus dari kecil kita sudah dekat. Kita harus pilih anak kita. Itulah muncul pondok-pondok pesantren ini. Kenapa? Karena kita mau mendekatkan anak kita kepada Allah supaya tahu benar tidak tertipu dengan kehidupan yang sementara ini dan mereka mengerti aku bisa hidup tidak dengan menghayal dari orang kaya, tidak dengan menghayal punya jabatan, tapi dengan mendapatkan Allah. Dan alhamdulillah dengan anugerah Allah aku akan hidup, dengan aku dekat dengan Allah segala-galanya aku akan dapat. Mengerti tidak tertipu lagi sama dunia. Mau bahagia tidak harus kaya. Buktinya orang yang ada dunia kepada tidur saja harus pakai obat. Pikiran banyak, emosi tinggi, marah terus, kita menjaga mesti berat-berat, kalau tidak dimarahin.
Ditanda kebahagiaan juga tidak butuh dengan kekayaan. Prinsip ini sudah masuk ke dalam jiwa dan kita harus tahu jalan hidup kita di dunia ini memang dibutuhkan oleh Allah. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Hidup ini pemberian, hidup ini pemberian, hidup ini pemberian. Diberi jadi. Bahkan pernah bersangka sama Allah. Gara-gara dari kecil dibiayai oleh pamannya sedikit-sedikit ada masalah mikir pamanku. Dari kecil saudaranya, orang tuanya ada si pulang yang setiap berpikir ke sana. Kita harus hidup dan adalah anugerah dari Allah. Jangan pernah ada satu pun bayangan siapapun hormati orang tua kita yang menjalani sebab yang telah mendidik, memberi makanan dari Allah, memberi rezeki dari Allah. Allah yang menciptakan mereka sehingga mereka tidak kenal sama kita, tapi mereka mau berjuang dari mulai lahir berjuang demi kita. Begitu juga kait siapapun yang berbuat baik sama kita harus kita berterima kasih. Karena anak berterima kasih dengan Allah bisa yang kita berterima kasih sama makhluk. Akan tetapi kita harus sadar benar bahwa hidup dan yang memberikan hidup kita adalah Allah. Tak boleh sudah kita pasti ini pemberian Allah. Jadi masa depan apapun kita mau hidup dimanapun kita mengerti bahwa jalan hidup itu dari Allah. Jadi jangan pernah mengundurkan kebahagiaan kita di sekitar kita kalau kita tidak mundur ke kebaikan itu. Bukan cuma kebahagiaan, kunci surga. Kita sudah sekarang ini sudah berbuat, besok kita sudah pastikan bahwa saya mikir di dunia ini sampai habis. Perjalanan dunia ini tidak habis juga. Ini muncul, ini keluar, ini muncul, begitulah. Sampai orang kalau misalnya kalian mau hutang lagi sudah tidak ada ujian, akan dikirim satu makhluk untuk menguji kalian. Karena ini tempat ujian, dunia ini tempatnya sudah. Tak bisa. Mau cari air, mau cari ujian, karena ujian di tempatnya. Tak bisa kita lagi. Tinggal kita pastikan dengan kita kembali kepada Allah, ujian ini menjadi rahmat. Dengan kita kembali kepada Allah mulai detik ini, disitulah jawabannya ternyata. Jawaban masa depan kita di dunia, jawaban rezeki kita, jawaban bala musibah di dalam apa? Di dalam kepastian yang akan kita pastikan di malam ini, insyaallah. Kalau kita sudah pastikan, mulai detik ini aku tidak mau meninggal dari bacaan Al-Quran. Mulai detik ini aku mau belajar, sudah mau terkadang tidak mau berdiri, sudah pasti di dalam hidup. Aku sudah pastikan inna sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya dan hidupku ini semuanya wa mamati dan mati meninggalku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta ini. Orang kalau sudah terus hidup untuk Allah, orang ini saja berada dalam satu tempat selama 2 tahun. Sholat berjamaah 1000 orang, 100.000 orang, satu orang lulus diterima 100.000 orang. Berkat satu orang, esaknya orang lulus. Nabi Ibrahim dengan ketulusannya bagaimana? Dia korbankan anaknya, si anaknya itu dia rumah Nabi Ibrahim sampai detik itu. Dari segala perundangan sama kafir bukan Allah dari negeri itu dan dia berubah. Karena ada orang yang tulus hidupnya untuk Allah. Semua keberkahan tanah menjadi tanah yang paling mahal. Manusia hidup makan berkah sana, bukannya. Kalau kita tulus dari hidup kita ini, orang tulus ini susah, menikmati
makan enak. Nabi Muhammad SAW pahanya sama kami makan enak, cuma hati sama Allah. Kan kita tidak mau hati kita lalai sama Allah. Dan sampai kita lupa hidup tidak sadar benar. Yang ada target hidup, kemana target hidup? Kemana targetnya? Kemana jalannya? Kalau kita pastikan, Allah di hadapan kita semuanya. Allah di hadapan kita terus. Bila kita basah dari Allah, sudah kita lewati beberapa tahun proses. Itu saja bukan. Kita ikuti jalan masalah. Kita ikuti ujian-ujian kehidupan. Urus anak, urus ini, urus itu. Apa yang kita terus? Orang yang dekat sama Allah semuanya terus. Digampangkan malah sama Allah. Cuma kegelapan kebodohan istri membisikkan kena saja nafsu pintar. Padahal di kena itulah jawaban masa depan kita. Kalau kita pastikan Muhammad adalah maulud orang gila yang tidur satu harinya melewati satu hari tidak membaca 100 daripada ayat Al-Quran. Orang yang sudah tahu punya Allah, dirinya diciptakan oleh Allah, rezeki dari Allah, segala ketentuan dari Allah, tidak membaca firman setiap hari. Orang gila tidak dibilang waras. Kalau orang itu waras, hidup terus. Listrik tidak hidup terus. Nah ada listrik, wah. Kalau tidak juga iman kita, cahaya harus hidup dulu. Tak bisa mati. Gerah kita. Kalau manusia mau kemana ini? Punya begini-begini saja. Kalau ada cahaya tinggal, kebesaran Allah, kebesaran Allah, andal Allah. Ini namanya kita benar hidup. Kita dapat kehidupan yang benar, bukan kehidupan nafsu atau kata mudana dunia yang begitu saja. Hari kita bangkit, hari kita bangun, hukum lama kita sudah tidur dengan hayal ini, hayal itu. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allah Rasulullah ada yang membuat waktu saya pergi, waktu saya sudah penuh, pengen nambah lagi ibadah saya tidak ada waktunya. Dan kita tidak sampai begitu lah. Atur pagi saya ini, habis saya ke pasar gimana? Kalau kosong pasar akan batas ke Allah. Istiqomah, belajar istiqomah. Seminggu saya lakukan, yang seminggu dulu. Seminggu bisa, nambah lagi minggu depan 10 hari. 10 hari saya mau untuk baca Quran, nambah lagi 30 hari. Tambah lagi sebulan, akhirnya kebiasaan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Tapi kalau ini kita cerita-cerita, oh hebat, oh ini, nah ada buahnya. Begitu saja. Ilmu ini kalau diamalkan, baru ada. Nah, Alhamdulillah, apa yang menginginkannya ini? Menunda kita kebaikan ini. Jangan cepat. Waktu kita pendek hidup-hidupnya, waktu sangat pendek. Rata-rata kita umur kita lebih dari 40 tahun. Yang kita lewati ini sudah banyak, yang kita hadapi, yang akan kita temui ini lebih sedikit daripada yang sudah kita lewati. Pendek mulai. Masalah bertobat, apa sebab kalian menunggu? Daripada segala sesuatu amalan yang terpuji tersebut, wa idza salat kita menunda untuk mantap di dalam perjalanan hidup ini, takut ila dhalal, akan menarik kalian di dalam kegelapan dan kesesatan. Kalau kita mau lagi
mempunyai keyakinan, mempunyai prinsip harus jadi orang kaya, sesat. Harus menjadi orang yang hebat, kuat, sesat. Kita harus jadi hamba Allah. Ini benar. Kalau sudah cara berpikir ini sesat, salah, larinya ke kafir, mana tahu. Dunia ini jadinya terlalu membuat orang supaya hebat, supaya dipuji, supaya nikmati. Padahal dunia tempat kita mengukur kebaikan. Barang yang paling mahal dunia itu kebaikan. Asal orang sudah mengerti, dapat hidayah. Maksud hidayah adalah lihat kebaikan Allah. Aku pengen Al-Quran, aku pengen akhlak, aku pengen tidak menyakiti orang, aku pengen nolong orang lain, aku pengen membahagiakan orang lain. Orang sudah tahu hidayah datang, tahu seperti lihat emas, seperti lihat harta dia. Ketika melihat kebaikan, cepat-cepatlah kembali. Karena kalau tidak kita pastikan di waktu dekat ini dalam hidup kita akan terguru di dalam akan menarik waktu itulah yang akan menarik kita dari sesat. Ilmu yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Apapun yang kita miliki, harta, tahta tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kita belum pastikan kemana dia mau jalan. Mau jalan kemana hidup ini? Mau punya baju yang mahal, mobil yang mahal, rumah yang mahal, apakah itu? Hari kita bangun dan harus waktu yang tertentu. Kalau tidak, sesatlah dalam kita. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan sesat. Alhamdulillah dalam kenikmatan harta, istana dan lain-lain. Allah sudah ciptakan dari dunia ini. Sudah menunggu kita. Sebentar kita hidup di dunia ini, Allah sudah siapkan kita. Al-Qiyamahnya kita terserah. Kalau kita hidup itu untuk mana hidup. Allah besar membuat dunia ini bagi kecil-kecilan. Cuma untuk urusin harta atau tahta kehidupan seseorang. Bulan begini diciptakan dunia itu kita yang tahu urusannya sama Allah, bukan urusan sama sikulan, kekuatan sikulan dan lain-lainnya. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sampai berdiri di depan Ka'bah, qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuflihu. Wahai kaum Arab, wahai penduduk dunia, wahai manusia yang hidup sebentar di dunia, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian akan bahagia di mana. Sembah Allah di dunia ini, kalian akan bahagia. Bertahun-tahun Nabi Muhammad mengajak manusia itu. Hari kita kembali di dalam inilah dalam hidup kita. Jadi yang pertama, Al-Habib Rasulullah bilang, orang ini yang menakhirkannya, menunda kebaikan ini siwa lain. Pasti ada sebuah daripada sesuatu ini. Satu daripada bentuk imma syakfi ma'wa'ad al-muhajjid bidadari. Dia ini masih ragu dengan janji Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan. Masih ragu apa yang atau wa imma ghaflatun muzijat bihubbi, atau ghaflah lupa tak sadar gara-gara punya dan bekerja berpikir akhirnya tak tahu dunia yang masuk pikirannya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah, lupa dan kelihatan lagi dia jadi sang pencipta tetapi dunia yang dia pikirkan, yang perlu dia makan, dia minum, dia bagaimana masalah, tidak tahu bahwa hidup ini bentuknya Allah. Dia tidak sadar betapa kali dia bergerak ini tidak bisa kalau Allah kasih terputus dalam itu. Wa imma ghaflatun muzijat bihubbi, yang sudah
tercampur aduk dengan kebodohan yang ahmak, kebodohan yang sangat keras, derajat kebodohan yang paling tinggi ahmak, bodoh yang tidak paham ilmu, wa tahbisa dan tahbisa bisikan-bisikan yang tidak baik yang menyesatkan yang termasuk di pikiran dia, dan juga perkataan-perkataan yang sudah masuk di jiwa. Wah, sudah full. Hidayah tak masuk dulu, karena tak dulu sama ulama, tak dulu sama awliya, tak dulu sama orang-orang soleh, tak membaca kitab-kitabnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenal sama kitab wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wali itu banyak. Kita beruntung. Maka dari itu, lalu ada dalam mungkin antara malu yom. Abdullah mengatakan, jangan kau pernah menunda sampai besok apa yang dapat kau kerjakan hari ini. Yang bisa kerjakan hari ini cuma Allah Taala, wala tudayyihu illa fi nafis. Waktu itu sangat berharga. Jangan pernah kita habiskan waktu kita ini kecuali untuk sesuatu yang berharga. Cepat. Kalau kebaikan jangan ditunda-tunda lagi. Khususnya di masa baik Al-Quran menjaga Al-Quran, berzikir dan sholat di malam hari, sholat duha, mendekatkan diri kepada Allah. Cepat yang baik-baik juga. Yang banyak-banyak ngomong, cerita-cerita tinggal. Cukup banyak cerita-cerita itu. Kita ini cerita ini. Cukupnya saja hidupmu. Barang siapa banyak ngomong, tapi waktu banyak ngomong, banyak salah. Lebih baik kita ngurus diri kita, ngomong yang baik-baik saja. Setelah ngomong yang baik-baik, ngurus diri kita. Begitu juga hidup dia. Ngomong apa ini, udah banyak orang yang banyak ngomongnya, banyak salahnya, banyak menyesalnya. Mari kita angkat derajat kita. Mari kita angkat derajat kita, buat kualitas yang baik di diri kita, sehingga kita bisa dekat sama Allah. Sisa amal kita ini mudah-mudahan penuh dengan kebaikan, penuh dengan hidayah, dan sudah kita pasti, ya Allah mantapkanlah langkah kami, ya Allah mantapkanlah jalan hidup kami, ya Allah mantapkanlah perjalanan kami, ya Allah. Jadi sisa umur kami ini penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah. Allah hamba yang malas ini ya Rabb, kuatkanlah, jadikanlah kami sungguh-sungguh, cabut segala kemalasan, cabut segala kelemahan di diri kami. Ya Allah, bersihkan akal kami, bersihkan jiwa kami dari segala bisikan. Jadikanlah kami hamba yang kuat, hamba yang bersemangat, hamba yang mendapat petunjuk, hamba yang mendapatkan dari kekuatan, taufik dan hidayah. Ya Allah, Allahumma hdina bihuda wa la tadina waliyan siwak wa la tad'alna liman khalafa amraka wa asar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma barik lana fi a'malina wa awwatina wa sa'atina wa asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qulubina wa majlisina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi qulubina, Allahumma barik lana fi arzaqina wa kullama a'tayta lana ya arhamar rahimin wa ja'alna min ahli al-barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Qawi ya Al-Qadir wa ya Al-Izzati Al-Hakim. Ya Qawi
Allah